Selamat pagi buat anak bapak sekalian kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Bapak perkenalkan, nama Bapak Iswanta Ginting SPD, Bapak pengampu mata pelajaran Penjas kelas 10 IPS. Ya, selamat bergabung di SMA Brigjen Katamso. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sepak bola. Nah, waktu SMP kamu sudah pernah belajar sepak bola, teknik dasar, ya, peraturan, sejarah dan pengertian. Nah, di SMA kita akan kembali belajar sepak bola lanjutan. Kita akan kembali mematangkan pemahaman kita mengenai sepak bola. Nah, kalau ditanya mungkin kalian semua sudah tahu ya apa itu sepak bola. Kemudian kemungkinan juga kalian sudah pernah bermain sepak bola, sehingga mungkin lebih mudah kita belajar sepak bola di SMA ini. Nah, kenapa belajar sepak bola menjadi bahan pertanyaan kita? Padahal kemungkinan kalian sudah pernah ya bermain sepak bola. Namun di sini kita belajar bagaimana sih bermain sepak bola yang benar ya, dengan peraturan yang ada, khususnya di peraturan sepak bola. Oke, kita bahas. Nah, kita masuk ke definisi daripada sepak bola. Nah, menurut pendapat para ahli, yaitu pendapat para ahli Muhajir tahun 2007 halaman 22, bahwa pengertian sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola oleh lawan ya. Jadi itulah tadi definisi daripada sepak bola menurut Muhajir. Nah, sehingga kita tarik kesimpulan bahwa sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan secara beregu. Masing-masing regu terdiri atas 11 orang, dimainkan dengan cara menendang atau menyepak bola ke arah gawang. Nah, jadi itulah kesimpulan atau definisi daripada sepak bola. Oke, baik. Kita masuk tujuan yang ingin dicapai dalam bermain sepak bola ya. Yang pertama adalah menciptakan gol ke gawang lawan. Jadi setelah kita bermain sepak bola itu, tujuan yang mau kita dapatkan pertama adalah menciptakan gol ke arah gawang lawan, kemudian menghalau atau mencegah bola agar tidak masuk ke gawang sendiri. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah membangun kerjasama tim agar pemain lebih solid. Jadi pertama, ketiga tadi adalah bagaimana supaya kerjasama tim itu agar terbentuk dalam bermain sepak bola. Yang keempat adalah membangun dan menjaga sportivitas antar pemain sepak bola dan menciptakan permainan yang adil. Poin yang kelima adalah meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh. Poin yang keenam adalah meraih prestasi dalam dunia olahraga, khususnya pada sepak bola. Jadi di situ tadi ada 6 poin penting tujuan yang ingin dicapai dalam permainan sepak bola. Lanjutkan. Sejarah ya, sejarah sepak bola di dunia. Menurut sejarahnya, olahraga ini telah dikenal di Tiongkok sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Han. Ya, pada masa dinasti Han, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Nah, disebut namanya itu sucu. Ya, pada saat itu sepak bola itu di Cina disebut namanya sucu. Kemudian sepak bola modern mulai muncul di Inggris dengan memberlakukan peraturan-peraturan dasar sehingga permainan ini semakin populer. Jadi mulai berkembangnya itu sepak bola modern itu di Inggris ya. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1904 terbentuklah FIFA. FIFA ini adalah induk organisasi sepak bola dunia atau yang dikenal dengan Federation International The Football Association. Nah, ini didirikan di Paris ya, Paris atau Prancis pada tanggal 21 Mei 1904. Nah, kalau sejarah sepak bola di Indonesia sendiri, itu perkembangan sepak bola di Indonesia tidak terlepas dari pedagang-pedagang asing yang datang ke Indonesia sambil berdagang, kemudian mereka bermain sepak bola ya di Indonesia sambil berdagang. Kemudian
muncullah sejarah sepak bola di Indonesia juga tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Soeratin Sosrosegondo, ya. Itu merupakan tokoh sepak bola yang ada di Indonesia. Beliaulah yang mengembangkan sepak bola Indonesia, sehingga pada suatu saat itu ada namanya Soeratin ini membuat Piala Soeratin, yaitulah sejarahnya Piala Soeratin. Baik, kita masukkan peraturan sepak bola. Nah, berbicara tentang peraturan sepak bola, yang pertama adalah yang mau kita bahas adalah lapangan sepak bola, ya. Untuk pertandingan internasional, lapangannya itu memiliki panjang berkisar 100 sampai dengan 120 meter. Kemudian lebarnya 65 sampai 75 meter. Jadi ukuran inilah menjadi patokan untuk standar lapangan panjangnya, ya, dan lebarnya. Baik, kemudian berikutnya gawangnya berukuran lebar 7,32 meter dan tingginya 2,44 meter. Itu untuk gawang. Kemudian lama waktu permainan sepak bola normal adalah 2 kali 45 menit ditambah istirahat selama 15 menit, ya, di antara kedua babak. Jadi mau melanjutkan ke babak kedua itu istirahatnya 15 menit. Kita lanjutkan. Wasit dan petugas pertandingan dalam pertandingan sepak bola di tingkat nasional maupun internasional itu dipimpin oleh 3 petugas inti, ya. Yang pertama adalah wasit utama atau referee, yang kedua didampingi oleh 2 hakim garis atau linesman, ya. Kemudian induk organisasi sepak bola itu di Indonesia sendiri disebut dengan nama PSSI, ya, atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu terbentuk di Yogyakarta pada 19 April 1930. Sementara di dunia internasional atau di dunia itu ada namanya FIFA, ya, Federation International the Football Association. Itu dibentuk 21 Mei di Paris ataupun Prancis. Lanjutkan. Nah, untuk perlengkapan permainan sepak bola sendiri itu ada beberapa yang harus digunakan, ya. Pertama adalah kaos bernomor atau sering kita kenal dengan nama jersey, ya. Ya, kemudian sepatu bola yang khusus berladam, kemudian kaos kakinya juga, ya, yang khusus. Kemudian celana pendek, kemudian kalau khusus penjaga gawang dia menggunakan sarung tangan, kemudian ada deker atau pelindung tulang kering. Nah, sementara kita masuk kepada posisi pemain sepak bola tersendiri, pada umumnya posisinya itu terbagi atas 3 bagian, ya. Pertama ada posisi pemain belakang atau bertahan, kemudian ada posisi pemain tengah atau gelandang atau playmaker, yang ketiga ada pemain depan atau penyerang atau sering kita kenal dengan striker. Jadi ketiga posisi inilah yang inti dalam bermain sepak bola. Nanti bisa ini dibagi-bagi kembali. Boleh belakang itu nanti bertahan, bisa dibagi pada pemain belakang bertahan tengah, kemudian pemain belakang sebelah kiri, sayap kiri atau sayap kanan, ya. Juga begitu dengan gelandang, juga nanti ada pembagiannya, ada gelandang tengah, ada gelandang serang. Kemudian penyerang juga begitu, ada penyerang tunggal, ya. Jadi bisa nanti dibagi-bagi kembali. Kemudian pelanggaran atau foul, dikatakan dengan pelanggaran atau foul dalam sepak bola adalah segala hal yang melanggar peraturan permainan sepak bola. Contohnya itu bermain kasar, ya. Itu menarik, mendorong, memukul, menjegal ataupun menekel dalam pemain sepak bola itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian menggunakan perhiasan atau kalung dan segala macamnya itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian berkata kotor itu juga tidak diperbolehkan. Nah, sanksi dari pelanggaran ini bisa diberikan 2 kartu, bisa kartu kuning. Itu pelanggaran-pelanggaran ringan yang dianggap masih bisa ditoleransi oleh wasit. Kemudian ada pelanggaran keras, itu biasanya diberikan dengan kartu merah. Oke, kemudian teknik dasar sepak bola sendiri ini kita bahas singkat saja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mengupas tentang teknik dasar ini. Jadi ada 4 teknik dasar, ya. Yang pertama adalah teknik menggiring bola atau dribbling, teknik menendang bola atau shooting atau kicking,
teknik mengoper bola atau passing, dan teknik menghentikan bola atau stopping ball atau controlling ball. Jadi ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertama ini kita belajar dulu definisi, kemudian peraturan-peraturan, kemudian perlengkapan, kemudian lapangan. Jadi sejarah itu dasar-dasarnya pertama di pertemuan kita pertama ini. Baik, demikianlah anak bapak sekalian. Nanti kita kembali ke Google Classroom. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, kita kembali ke situ, kita berdiskusi. Terima kasih. Selamat pagi.